ini gue tadi udah lihat juga ada di mana-mana nih iklannya, atau gue tuh mikir flyernya dari mana-mana. Sirkus Concerto featuring Blossom BCL ini tanggal 8 Oktober mendatang. Konsernya gimana? Ini beda dengan KL sama Singapura? Iya, sekarang kan kemarin udah ada Blossom di KL dan di Singapura. Itu konser ya, konser about story of my life. Okay. You know, I've been through ups and downs in life. Jadi itu diceritain dan gimana BCL di awal karirnya sampai ke momen terburuk sampai blossoming lagi. Sebenarnya konsepnya untuk Blossom seperti itu. Okay. Terus begitu dibawa ke Indonesia, I think kayak pengen punya sesuatu yang beda ternyata dibandingin sama di Singapura dan di Malaysia. Gimana caranya bisa berbeda? Kita bekerja sama dengan Sirkus Concerto. Jadi the story dari setlist segala macam itu akan mengenai lagu-lagunya BCL dari awalnya sampai yang terakhir, lagu-lagu yang recently baru dirilis. Tapi kita menggabungkan antara music, attraction and illusion. Okay. So that's why it's called Circus Concerto, karena ada atraksi, ada ilusi-ilusi yang akan ada. Ini kayak oh wow, biasanya kan kayak semuanya tuh dari visual LED gitu kan ya. Tapi ini tuh lebih kayak nanti ada aerial dancers, ada an on-stage atraksi sirkus ya gitu. Kalau misalnya sulap-sulap gitu kan ada macam-macam ya. Iya. Akan ada itu juga di Circus Concerto digabungkan dengan musik. Ekspektasinya sih apa? Ekspektasinya nanti siapapun yang datang bisa mendapatkan sebuah experience yang baru kan pastinya ya, karena this is the first di Indonesia original ideas dari Nino juga dari New Life gitu untuk gabungin antara musik dengan si ilusi dan atraksi ini sendiri. Dan hopefully ya itu semua orang yang hadir nanti bisa merasakan experience baru. Tetap story dari Blossomnya bisa nyampe, tapi di satu sisi ini di-enhance lagi dengan sesuatu yang lebih spektakuler gitu, sesuatu yang first time ada di Indonesia. Dan for me ini tuh ada 2 show. Jadi in one day ada jam 4, ada jam 8 konsernya sendiri. So it's for me, it's me challenging myself and I do a concert in one day. Why? That's why I guess you. Jadi sore jam 4, dari kita Itu breaknya nggak banyak dong mas itu. nggak banyak, agak suka dengan ada benar yang naik, jangan sampai turun dulu, kita naikin terus dulu deh. Karena kalau door lah, iya turun dulu nanti capek kan. Jadi kayak oke, kita terusin aja. I'm kind of nervous sebenarnya karena I gotta be the part of atraksi ini juga, ada ilusi ini juga, which gonna be my first time juga. Biasanya konser. Iya. Ya kan, kita udah tahu gambaran konser gimana sih, ngomong, opening, apa. Ini is gonna be different. Jadi I'm actually nervous but excited at the same time. Persiapannya juga beda dong. Fisik, mental ya kan. Nanti lo terjun ya. Itu dia bocor abang, bocor itu terus lo ada terjun atau muter-muter di mana gitu kan sih? Iya karena kalau kita nonton Stefan like kayak gitu kan. Iya makanya sebenarnya kan aku ini fobia tinggi ya. Oke. Jadi That's a bad idea. why? What? Kita buat juga aku sama nanya why. Every time I wake up sekarang I ask myself like why you made this coba. Karena ya tadinya kan kayak fun seru, begitu semakin dekat dengan hari semakin kayak why no I think to yourself. Tapi I think kalau kita nggak mencoba untuk melakukan sesuatu yang beyond apa yang kita kan comfort zone kita selama ini, kita nggak akan maju-maju. Jadi kayak oke deh, why not gitu kan. Jadi yang pasti akan melibatkan ketinggian ya, pasti yang sesuatu yang aku takutin, karena I want the attraction juga untuk jadi sesuatu yang buat aku juga challenging gitu. Ada fase-fase di dalam perjalanan itu yang I feel like harus bagaimana ya jalaninnya. Apakah masih pengen punya karir lagi? Kayaknya sepertinya dunia runtuh pada saat itu, kayak I don't even know myself. Kayak losing your soulmate tuh kayak you lose yourself at that time. Jadi kayak bagaimana caranya ya aku jalanin, aku berproses sampai akhirnya bisa punya semangat untuk berkarya lagi. Pada saat itu sih karya pertama yang aku rilis adalah mengenai almarhum suami. Cuma sanggup sampai mana, jalanin sampai situ, and then terusin lagi. Kalau mau mundur dulu gak apa-apa, nanti bisa maju lagi. Sampai akhirnya di titik dimana aku mempersiapkan konser Blossom ini di Singapura. Aku pikir kayak maybe it's time, karena I feel like mentally udah mulai punya passion dan semangat lagi untuk berkarya lagi, untuk memberikan persembahan lagi sama orang-orang. And then
dimulai dari Singapura, it was a success. Jadi apa ya, kayak ngerasa percaya diri, rasa kebanggaan terhadap diri sendiri tuh mulai timbul lagi. Sampai akhirnya bawa ke Malaysia juga dapat sukses juga, dapat respon yang baik juga, apalagi itu hometown dari my late husband kan. Dalam cerita di konser ini sendiri kan juga ada momen-momennya. Kita akan ada satu segmen tribute to my husband juga. Bilang ke orang, hey, I'm blossoming right now, ready to blossom gitu, blossoming right now. Itu nanti sendiri akan kelihatan di lagu-lagu yang akan ada di konser ini sendiri. Hopefully semua orang yang mungkin juga pernah ngalamin, pasti semua orang ya, moment ups and downs in life juga punya passion lagi untuk kayak you discover your new self, and even you can still grow way bigger than you were before gitu. Jadi kayak buat aku personally, Blossom ini adalah gambaran perjalanan yang inginnya juga bisa menginspirasi orang-orang yang mungkin nggak dalam keadaan state of mind ataupun keadaan kesehatan yang lagi oke untuk bisa punya semangat lagi. Apalagi di sini, dan mungkin orang-orang yang mungkin dalam keadaan lagi happy-happy aja nonton ini jadi terinspirasi untuk bisa kayak wow lebih happy lagi karena kita bawa sih exactly. Jadi kayak karena aku juga suka nonton konser dan kadang-kadang kita kan selalu pengen yang paling oke yang di mana, tapi di tempat ini tuh kanan kiri depan belakang atas bawah so far itu bagus dalam secara akustik. Jadi hopefully on the day semua orang akan dapat experience-nya tuh bagus gitu. Jangan lupa untuk nonton Sirkus Konser tanggal 8 Oktober. Tiketnya bisa didapetin di guehadir.id. Ada berbagai macam kelas-kelas di situ dengan seat-seat yang aku udah bilang tadi. Tapi karena tiketnya kita masih ada sedikit yang pre-sale dan tapi mendingan buru-buru cepet-cepet dibeli karena abis itu tiket pre-sale-nya habis dan harganya akan naik. Jadi aku cuma kayak oke, kenapa dompet masing-masing, balik kita beli sekarang, bisa dapat berat soalnya. Iya, dapat yang best price, bisa dapat pre-sale karena tinggal dikit banget. Nggak tahu deh nih hari ini masih ada, cuma kemarin sih aku cek masih ada sedikit sekali. Jadi ya hopefully bisa cepet-cepet dibeli tiketnya. Dan jangan lupa untuk ketemu aku nanti tanggal 8 Oktober akan ada 2 show tanggal jam 4 sama jam 8. Jadi saksikan BJL dengan bikin atraksi ini. Doakan saya, semoga saya bisa melewati ketakutan tinggi dia. Dan but I'm sure it's gonna be something yang belum pernah disaksikan, something yang menjadi sebuah experience baru, something for me dan buat semua orang yang datang nanti. Jadi hopefully it's gonna be something yang memorable. Pengennya tuh apa sih kita pengen jadi sesuatu yang bisa memorable. Berarti kalau dipikir-pikir ini lebih hemat karena kan dapat Blossom juga, dapat Sirkus Konser juga. Iya dong. Atraksi, ilusi musik. Tuh. Karena kan sirkus kan ada yang misalnya lompat-lompat apa segala macam. Ada juga yang tiba-tiba buff hilang, nongol lagi, atau potong-potong atau apalah itu ya. Itu kan semua ada di ilusi, bagian ilusi gitu. Jadi sirkus sendiri ada atraksi, ada ilusi gitu. Dan kita gabungin sama musik. Langsung penasaran tuh bajunya loh, pasti nanti keren-keren kan? Itu dia. Kira-kira gimana ya? Challenge buat aku gitu karena untuk mengerjakan dua kali performance dalam satu hari dalam bentuk konser ini ya dengan waktu yang lumayan ya, jam 4 jam 6 gitu kan, nyanyi belasan lagu, jadi kayak it's something challenging but I love challenge. Stamina harus itu fit, yang gitu, disiapkan dari kan sekarang. ada loncat-loncat, ada lompat. Bukan lagi hilang timbul hilang timbul terus 2 kali dua kali dalam satu hari. I speak through my song. I'm here trying to do my best